Bab 406, Jalur Kematian. Bajingan, untuk apa kamu berdiri? Dia itu sedang memanggil penguasa Jiaqping. Untuk apa kamu berpura-pura? Jika kamu ingin mati, kamu jangan menyeret kita. Niril Luo dan Suni Su yang ada di sisi Jerry Yang, setelah tercengak sejenak, saat ini langsung berkata dengan kesal. Bagaimana mungkin mereka dapat percaya Jerry Yang ini adalah penguasa Jiangping? Saat Yogi Wang juga panik, ketika mendengar ucapan dua wanita di sisinya, dia langsung kembali sadar, lalu segera berdiri, dan menarik lengan Jerry Yang, setelah itu berkata, Jerry Yang, cepat duduk, jangan cari mati. Jerry Yang menatap Yogi Wang dengan tatapan datar, lalu berkata, mempertimbangkan kita adalah saudara, aku sarankan padamu untuk meninggalkan wanita itu. Setelah berkata, Jerry Yang tidak banyak bicara, dia langsung melangkah ke arah arena. Di sisi telinga Yogi Wang, ucapan Jerry Yang bergema, lalu kedua tangannya mengepal dengan erat. Bagaimana mungkin dia tidak ingin melepaskan wanita ini? Hanya saja, dia masih ada alasan yang lain. Bajingan, kamu ini siapa? Kamu ini hanya orang miskin, berani-beraninya kamu ikut campur urusanku. Setelah Jerry Yang pergi jauh, Niril Luo baru kembali sadar, lalu berkata dengan keji. Suni Su menatap punggung Jerry Yang dengan tatapan dingin, lalu berkata, Niril, kamu tidak perlu marah, hal yang menyenangkan akan segera dimulai. Karena orang miskin ini berani berpura-pura menjadi penguasa Jiangping, maka petarung dari asosiasi bela diri yang ada di atas area itu pasti tidak akan melepaskannya. Benar, jika dia berani berpura-pura menjadi penguasa Jiangping, maka dia hanya akan mati. Tatapan Niril Luo terlihat tajam. Yogi Wang saat ini juga kembali sadar, suasana hatinya saat ini menjadi kacau, dia mencemaskan Jerry Yang, namun dia juga merasa bersemangat. Yang dia cemaskan adalah jika Jerry Yang berpura-pura menjadi penguasa Jiangping, maka hari ini dia pasti akan mati. Namun bagaimana jika Jerry Yang benar-benar penguasa Jiangping? Ketika memikirkan hal ini, saudara yang pernah dia lindungi kemungkinan adalah penguasa Jiangping, Yogi Wang merasa sangat senang, saat ini kedua tangannya mengepal dengan erat, lalu dia diam-diam berdoa di dalam hati. Alfredo Han dari keluarga Han Jiangping, memimpin seluruh anggota keluarga untuk hormat kepada penguasa Jiangping. Siddhartha Chen dari keluarga Chen Jiangping, memimpin seluruh anggota keluarga untuk hormat kepada penguasa Jiangping. Yoshua Guan dari keluarga Guan Jiangping, memimpin seluruh anggota keluarga untuk hormat kepada penguasa Jiangping. Di saat Jerry Yang berjalan keluar dari kursi penonton, di area keluarga bangsawan Jiangping semuanya berdiri. Sekitar 20 kepala keluarga bangsawan memimpin sanak keluarganya untuk membungkuk kepada Jerry Yang. Duang. Suasana di sana membara, setiap orang di sana merasa darah di tubuh mereka mendidih, terutama para anak muda. Ketika melihat Jerry Yang, mereka merasa sangat bersemangat. Masih begitu muda, namun dia sudah memiliki pencapaian seperti ini, dan membuat 20 kepala keluarga bangsawan Jiangping membungkuk kepadanya. Suara penghormatan kepada penguasa Jiangping seperti ombak yang berduru, tidak berhenti menyebar ke segala arah, seluruh arena mengeluarkan suara yang serempak. Di tengah penonton, Niril Luo dan Suni Su yang baru saja mencibir Jerry Yang tercengang. Ternyata dia benar-benar penguasa Jiangping. Mereka berdua menatap satu sama lain, mereka merasa sangat tercengang. Yogi Wang juga seperti itu, namun dia dengan kembali sadar, sebelumnya ketika keluarga bangsawan Jiangping masuk ke arena, pemuda yang dia lihat itu ternyata adalah Jerry Yang. Hahaha. Yogi Wang tertawa, dia sangat senang hingga meneteskan air matanya, saudaraku ternyata penguasa Jiangping. Saudaraku adalah penguasa Jiangping. Hahaha. Di bawah penghormatan semua orang, Jerry Yang melangkah ke arena. Kemunculannya tidak semeriah ketika Bosco Niu mengalahkan Black Nuko dan Dragon Head tadi, namun hal ini justru membuat Bosco Niu merasa tertekan. Kamu ini Jerry Yang. Bosco Niu berkata dengan menyipitkan matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan hawa dingin. Di dalam hatinya, dia merasa sangat terkejut, dia tahu penguasa Jiangping yang akhir-akhir ini sedang naik daun sangat muda,
tetapi setelah melihat Jerry yang secara langsung, dia merasa sangat terkejut. Kamu ini Bosco Niu yang merupakan petarung peringkat 9 di asosiasi bela diri. Jerry yang berbalik bertanya. Bosco Niu mengerutkan alisnya, dia sudah terbiasa berada di posisi yang tinggi, sejak kapan dia diremehkan seperti ini? Adikku Suryo Niu, dia mati di tanganmu, bukankah benar? Bosco Niu sekali lagi bertanya. Sejak awal Jerry yang sudah memperkirakannya, kedatangan Bosco Niu kali ini ke Jiangping kemungkinan besar untuk melakukan balas dendam. Terlebih lagi, keluarga Wei yang saat itu membantunya mengurusi mayat dari Suryo Niu sudah musnah. Jerry yang tidak berpikir untuk menutupinya, lalu dengan ekspresi datar berkata, dia ingin membunuhku, namun kemampuannya tidak lebih baik dariku, jadi berbalik aku yang membunuhnya. Duang. Setelah Jerry yang berkata, lantai di bawah kaki Bosco Niu langsung hancur, kemudian energi yang kuat melonjak dari tubuhnya. Ternyata kamu yang membunuh saudaraku. Bosco Niu marah besar, kedua matanya membara, saat ini dia ingin langsung menerjang dan membunuh Jerry Yang. Bukankah selama beberapa tahun ini asosiasi bela diri juga telah melakukan banyak tindakan jahat? Kamu ini hanyalah sisa-sisa dari asosiasi bela diri saja, setelah membunuhmu, aku akan membuat pecahan Jiangping musnah selamanya. Tatapan Jerry yang mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Sebelumnya, ketika dia mengetahui yang berada di belakang keluarga Wei adalah pecahan Jiangping, lalu juga yang mengirimkan cantik kepada keluarga Wei, dan melakukan berbagai macam transaksi adalah keluarga Wei, dia sudah memutuskan dirinya Jerry yang tidak akan melepaskan asosiasi bela diri begitu saja. Kematian Bosco Niu sebagai petarung tingkat 9 bagi asosiasi bela diri adalah kerugian yang sangat besar. Kamu cari mati. Bosco Niu marah besar, sebelum perlombaan dimulai, dia sudah melesat menjadi bayangan, dan menerjang ke arah Jerry Yang. Sedangkan Jerry yang justru tetap terlihat tenang, berdiri di sana, dan tatapannya terlihat jijik. Jangankan petarung nomor 9 dari asosiasi bela diri, bahkan jika petarung nomor 1 datang, memangnya bisa apa? Di depan Jerry Yang, dia tetap akan mati dengan satu tinjuan, tidak akan ada bedanya. Bosco Niu sudah benar-benar mengerahkan kemampuannya. Apakah Tuan yang bisa menghadapinya? Dragon Head saja kalah di depan Bosco Niu, sedangkan Tuan yang masih begitu muda, apakah dia bisa menang? Tuan yang masih terlalu muda, seharusnya dia tidak datang. Ada banyak orang yang menghela nafas, dengan adanya dua pertandingan yang sebelumnya, di pertandingan ini, tidak ada orang yang percaya pada Jerry Yang. Bagaimanapun Jerry Yang masih terlalu muda. Meskipun nama penguasa Jiangping sangat terkenal, tetapi Dragon Head juga tidak buruk, dia itu penguasa dari kuil Dark Tiger, dan dia itu dianggap sebagai sosok dewa oleh kebanyakan orang. Bahkan Dragon Head saja sudah kalah, jadi bagaimana mungkin Jerry yang bisa menang? Mata semua orang melebar, bahkan ada yang tidak berai berkedip, khawatir kelewatan hal yang menakjubkan. Matilah. Bosco Niu melesatkan tinjuan. Duang. Di saat semua orang terkejut, Jerry yang tiba-tiba mengulurkan lengannya, lalu kelima jarinya menangkap tinju dari Bosco Niu. Apa? Tertangkap? Bagaimana mungkin? Ada banyak orang yang tidak tahan untuk tidak bersorak. Adegan ini benar-benar sangat mengejutkan, namun bukan karena pertarungan mereka berdua yang sangat menakjubkan, melainkan karena Jerry yang dapat dengan mudah menghadapi serangan Bosco Niu. Bagaimanapun, baru saja dua petarung hebat dari Jiangping dan Nanyang sudah mati di tangan Bosco Niu. Bagi mereka, Bosco Niu sudah keberadaan yang sangat superior, dan serangan orang yang seperti ini apakah bisa dihadapi oleh orang di dunia ini? Namun ternyata pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini dapat menghadapinya dengan mudah. Kecepatannya terlalu lambat, kekuatannya terlalu lemah. Jerry yang berkata dengan santai, di waktu yang bersamaan dia mendorongnya dengan tenaga, seketika Bosco Niu terdorong 5 langkah ke belakang, dan wajahnya terlihat terkejut. Sebagai petarung nomor 9 asosiasi bela diri, ternyata langsung terdorong mundur 5 langkah setelah didorong oleh Jerry yang dengan santai, jadi bagaimana jika Jerry yang melesatkan tinjunya?
Ini pertama kalinya Bosco Niu merasakan tekanan yang begitu besar. Haha, bagus, bagus, bagus. Jika Tuan Yang sudah turun tangan, siapa yang bisa melawannya? Memangnya kenapa jika dia berasal dari asosiasi bela diri? Bagi Tuan Yang, dia hanya akan kalah dengan satu tinjuan saja. Alfredo Han dan para penguasa bangsawan Jiangping lainnya saat ini bersorak, Jiangping sudah terselamatkan. Orang-orang dari Nanyang saat ini ekspresinya terlihat sangat buruk. Bahkan Dragon Head saja sudah mati, mereka sudah tidak memiliki harapan. Bagi mereka, tidak peduli asosiasi bela diri menang, atau Jiangping menang, semuanya tetap sama. Benar-benar angkuh. Wajah Bosco Niu menjadi merah, semuanya masih baik-baik saja jika Jerry yang bertarung dengan serius bersamanya. Namun saat ini dia ternyata berdiri terdiam, dan terlihat sangat santai, hal ini sudah seperti penghinaan untuknya. Apakah kamu merasa kekuatanku terlalu kecil? Jerry yang tersenyum lebar dan berkata, bagaimana jika aku memperbesar sedikit kekuatanku? Wajah Bosco Niu semakin muram, namun dia tidak berani sembarangan melesatkan serangan lagi. Dia merasa, kali ini telah menghadapi sosok yang hebat, dan kemungkinan dia akan kalah. Aku akui, aku sudah salah memperkirakan, namun memangnya kenapa? Apakah kamu mengira aku yang merupakan Tuan Sembilan terhormat ini adalah orang bodoh? Bosco Niu tiba-tiba berkata, suaranya kecil, namun hanya dia dan Jerry yang dapat mendengarnya. Jerry yang tetap terlihat percaya diri, dia tersenyum dan berkata, kamu bodoh atau tidak? Aku tidak tahu, namun aku dapat memberitahumu, jika kamu berani menyentuh batas kesabaranku, maka hari ini kamu pasti akan mati. Benar-benar keterlaluan. Bosco Niu tersenyum dingin, kemudian berkata, cepatlah mengaku kalah dan turun dari arena. Atau, Bosco Niu tersenyum, namun kalimat selanjutnya tidak sempat dia ucapkan. Jika tidak kenapa? Jerry yang bertanya dengan menyipitkan matanya, namun matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika tidak, istrimu hanya akan pergi ke jalur kematian lebih dahulu untuk menunggumu. Bosco Niu tersenyum dengan picik. Bersambung.